Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam di bab 1. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Maidah ayat 48, maka untuk sesi kali ini kita akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Marilah kita simak bersama. Saya demokan membacakan surah At-Taubah ayat 105 ini. Silahkan untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasul-Nya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, marilah kita identifikasi tajwid yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, terdapat pada lafaz fasayarallah. Pada lafaz ini terdapat hukum bacaan lam jalalah tafkhim. Alasannya, pada lafaz Allah didahului oleh fathah, sehingga lam pada lafzul jalalah berbunyi tebal. Nomor 2, lafaz amalakum wa rasuluh. Pada lafaz ini terdapat hukum bacaan idhar syafawi. Alasannya, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Pada hukum bacaan idhar syafawi ini, yaitu terdapat pada hukum mim sukun, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Yang ketiga, lafaz wal mu'minun. Perhatikan huruf yang berwarna biru. Pada lafaz tersebut terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah. Alasannya, alif lam bertemu huruf mim. Disebut qamariyah di sini, identifikasinya paling mudah adalah lamnya berbunyi, maka disebut qamar atau bulan. Yang keempat, lafaz wasyahadah. Pada lafaz ini, silahkan perhatikan huruf yang berwarna biru. Pada lafaz ini terdapat hukum alif lam syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf shin atau huruf lamnya
tidak berbunyi, langsung masuk pada huruf yang ketiga, yaitu pada huruf shin, maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Selanjutnya nomor 5 adalah pada lafaz fayunabbi'ukum bima. Perhatikan huruf yang berwarna biru. Mim sukun bertemu dengan ba, maka menjadi hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Dijelaskan di sini alasannya adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka berhukum ikhfa syafawi. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 105. Menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini?" Ada seseorang yang menjawab, "Mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala." Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan dan memaafkan mereka. Tafsir Quran surah At-Taubah 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa setiap amal atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir penutup yang menutup mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Kemudian marilah kita membahas tentang hadis tentang etos kerja. Hadis adalah hukum Islam yang kedua, di mana pengertian hadis adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang berbunyi, "An Abi Abdillah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ayakhudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala fayatiya bi husmatin min hatabin ala dhahri fayabi'aha fayakufallahu biha wajahahu khairun lahu min ayyaslan nasa a'tahu au mana'u." Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas kali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya." Hadis riwayat Bukhari. Tujuan bekerja dalam Islam bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi saja, tetapi tujuan mulia yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara rinci, tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Menolak kemungkaran. 4. Kepentingan amal sosial. Yang keempat adalah memberi nafkah kepada keluarga. Cara meningkatkan etos kerja
Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama. Keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Manfaat etos kerja yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih, menjaga martabat diri sendiri, mewujudkan wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Demikian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya, silahkan menghubungi atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kalian terkait pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.